Jihan, suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di segmen Teman Tidur. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Kita lanjutkan Sa'ad bin Abi Waqqas bagian ke-7. Wafatnya Sa'ad dengan kain panji Islam. Sa'ad telah mencapai usia lanjut. Lalu tibalah terjadi fitnah besar. Catatan, ini peristiwa saat Muawiyah ingin menjadikan dirinya sebagai khalifah. Sa'ad tidak mau ikut campur, bahwa ia menyampaikan kepada keluarga dan anak-anaknya untuk tidak menyampaikan berita apapun mengenai hal itu padanya. Suatu ketika, semua perhatian tertuju pada Sa'ad. Anak saudaranya yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, ia berkata, "Paman, di sini telah siap 100.000 bilah pedang yang menganggap bahwa paman lebih berhak mengenai urusan khilafah ini." Sa'ad pun berkata, "Dari 100.000 bilah pedang itu, yang saya inginkan hanya sebilah pedang saja. Jika saya tebaskan kepada orang mukmin, maka tidak akan mempan sedikit pun. Tetapi bila saya tebaskan ke orang kafir, pastilah putus batang lehernya." Mendengar jawaban itu, anak saudaranya maklum akan maksud Sa'ad dan membiarkannya memilih sikap damai. Ketika akhirnya khilafah jatuh ke tangan Muawiyah dan kendali kekuasaan tergenggam di dalam tangannya, Muawiyah bertanya pada Sa'ad, "Kenapa Anda tidak ikut berperang di pihak kami?" Kata Sa'ad, "Saya sedang lewat di suatu tempat yang dilanda topan yang berkabut dan gelap. Maka kataku, 'Hai saudaraku,' lalu saya hentikan kendaraan, menunggu jalan terang kembali." Kata Muawiyah, "Bukankah dalam Al-Quran tidak ada kata 'Hai saudara, hai saudara'? Hanya firman Allah, 'Jika di antara orang-orang mukmin ada dua golongan yang saling membunuh, maka damaikanlah mereka. Seandainya salah satu di antara kedua golongan itu berbuat aniaya kepada yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu, sampai mereka kembali kepada perintah Allah.'" Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Maka Anda bukan berada di pihak yang aniaya terhadap pihak yang benar, dan Anda juga bukan pihak yang benar terhadap golongan yang dianiaya. Saat menjawab seperti ini, "Saya tidak mau memerangi seorang laki-laki." Itu maksudnya Ali ya. Yang Rasulullah pernah bersabda, "Engkau di sampingku, tak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa. Tetapi engkau bukan nabi, tak ada nabi lagi setelahku." Pada tahun 54 Hijriah, usia Sa'ad telah melebihi usia 80 tahun. Ia sedang berada di rumahnya di daerah Akik. Sa'ad bersiap-siap hendak menemui Allah SWT. Saat akhir hidup Sa'ad, anaknya menceritakan kepada kita seperti ini, "Kepala bapakku berada di pangkuanku ketika ia meninggal. Aku menangis." Ia berkata, "Kenapa kamu menangis, anakku? Sungguh Allah tidak akan menghukumku, dan sesungguhnya aku termasuk salah satu penduduk surga." Ketebalan iman Sa'ad tidak tergoyahkan oleh apapun juga, bahkan tidak bergoncang oleh maut dan kengeriannya. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira padanya? Sa'ad beriman dan percaya penuh akan kebenaran ucapan Rasulullah saat itu. Jadi, apalagi yang harus ditakutkannya? Sa'ad berkata, "Sungguh Allah tidak akan menyiksaku, dan sungguh aku termasuk salah satu penduduk surga." Sa'ad ingin menemui Allah dengan membawa kenangan yang paling manis dan mengharukan. Ia memberikan isyarat ke arah peti simpanannya. Ketika keluarganya membuka isi peti, ternyata isinya sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Sa'ad meminta keluarganya untuk mengafani mayatnya dengan kain itu.
saat berkata, "Telah kuhadapi orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu, dan telah kusimpan kain itu sekian lama untuk keperluan hari ini." Kain usang dan kain lapuk itu bukanlah kain biasa, karena ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di puncak. Selamat jalan wahai Sa'ad, selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, pembebas kota Madain dan pemadam api pujaan di Persia. Dipadamkannya untuk selama-lamanya. Masya Allah, itulah cerita akhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita bisa mengambil banyak ibrah yang ada pada cerita itu, Masya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di kisah sahabat berikutnya di segmen teman tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.